Secara umum, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di kuliah Teknokrat. Bersama saya, Febrian Eko Saputra, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan sumber daya manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu memahami ruang lingkup, fungsi, tujuan, dan manfaat dari manajemen sumber daya manusia. Nah, suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatannya memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam suatu bidang. Sumber daya manusia sebagai pelaksanaan visi dan misi organisasi harus diseleksi dengan baik. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia menjadi hal paling penting dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Sumber daya manusia adalah aspek yang paling penting, tidak boleh dipandang sebelah mata dalam menjalankan sebuah perusahaan atau bisnis. Meski suatu perusahaan ditunjang oleh peralatan serba canggih dan memadai, jika dikelola oleh sumber daya manusia yang tidak berkualitas, maka semua yang sudah dilakukan itu akan sia-sia. Secara umum, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Dessler, sumber daya manusia adalah suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi, dan mengorganisasikan hubungan relasi, kesehatan dan keselamatan, serta isu keadilan yang dimiliki oleh pekerja dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing. Nah, dalam proses manajemen, kegiatan staffing diantaranya adalah menentukan kualifikasi calon pekerja, melakukan rekrutmen, seleksi kandidat, menyelenggarakan training and development, melakukan evaluasi performa, serta memberikan kompensasi pada pekerja. Manajemen sumber daya manusia seringkali juga disebut sebagai Human Resource Management dan manajemen personalia. Ada beberapa fungsi yang bisa menjadi acuan kerja manajemen sumber daya manusia secara umum, yaitu yang pertama, perencanaan. Fungsi ini dilakukan dalam rangka mengkaji, mentelaah, dan mengamati kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan jumlah karyawan dan bidang keahlian yang dibutuhkan, seperti analisa jabatan, pemilihan calon karyawan, pembagian kerja, masuk ke dalam fungsi ini. Yang kedua, rekrutmen hingga pemberhentian. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab atas proses rekrutmen hingga pada pemberhentian karyawan secara baik. Perencanaan rekrutmen, pemilihan kandidat, onboarding, hingga pada saatnya nanti kerjasama harus diakhiri. Semua wajib dengan proses yang sesuai dengan ketentuan hukum. Yang ketiga, pengupahan tunjangan. Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya. Nah, penilaian kinerja dan pengembangan karir merupakan fungsi yang keempat, yaitu melakukan penilaian kinerja secara berkala berguna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan karyawan sudah berkembang. Di waktu yang sama, disediakan pula kesempatan jenjang karir untuk karyawan yang sudah memenuhi kualifikasi, sehingga karyawan bisa memiliki motivasi dalam meningkatkan kemampuannya. Yang kelima, yaitu pelatihan dan pengembangan kemampuan.
Manajemen sumber daya manusia juga berfungsi dalam rangka memberikan pelatihan serta pengembangan kemampuan dari talent yang dimiliki. Talent adalah aset. Mindset seperti ini akan membuat talent sebagai investasi hidup yang dapat memberikan ROI yang diharapkan ketika diberikan cukup effort dalam pengembangannya. Yang keenam, keselamatan kerja. Tak hanya kesejahteraan dan peningkatan performa, manajemen sumber daya manusia juga wajib berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja. Perencanaan manajemen risiko, program motivasi, strategi konflik, serta memperhatikan keselamatan kerja di dalam atau di luar perusahaan. Yang terakhir, yaitu pengelolaan hubungan kerja. Mengelola hubungan kerja dengan setiap elemen yang ada di perusahaan, menghormati hak antar talent atau pegawai, menetapkan prosedur, keluhan, dan memasukkan dapat disampaikan hingga penelitian pada manajemen sumber daya manusia yang baik. Fungsi ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, dengan mempertimbangkan hak talent yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia atau MSDM sendiri bervariasi dan berbeda di setiap perusahaan. Namun, secara umum, tujuan SDM sendiri bisa untuk membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan memastikan karyawan memiliki kinerja yang tinggi. Selain itu juga, tujuan adanya MSDM adalah untuk memastikan perusahaan mampu mencapai tujuan bisnisnya, di mana hal tersebut melibatkan semua karyawan yang terampil dan memiliki kemauan untuk maju. Berikut adalah beberapa tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu merencanakan sistem kerja efektif, di mana hal tersebut meliputi proses perekrutan, seleksi karyawan, sistem penggajian, serta pengembangan dan pelatihan karyawan. Yang kedua, mengembangkan sistem manajemen yang efektif dan menyadari bahwa semua elemen di perusahaan akan mendukung untuk mengembangkan iklim kerja yang baik di lingkungan perusahaan. Yang ketiga, memastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang di perusahaan dan sekaligus menguntungkan perusahaan. Yang keempat, memastikan karyawan dapat dinilai dan dihargai atas pencapaiannya. Yang kelima, menjaga kesehatan serta kesejahteraan untuk karyawan, baik fisik maupun mental. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk semua. Manfaat manajemen sumber daya manusia merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan, sehingga hal ini perlu dirancang secara efektif. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dalam manajemen sumber daya manusia antara lain, yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Pengelolaan SDM, perusahaan harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan perusahaan seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja, pengetahuan, dan keterampilan, bakat yang akan dikembangkan, dan minat perusahaan karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia yang baik tentu akan proporsionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan yang tidak baik untuk perusahaan dan bisnis berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerjaan terhambat. Jadi harus tepat. Yang ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang, baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya, untuk mengisi formasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategik. Pemanfaatan serta kebutuhan sumber daya manusia pada masa mendatang bisa meliputi jumlah karyawan yang dipromosikan, menduduki jabatan yang lebih tinggi, beberapa lowongan yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam waktu tersebut, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. Yang keempat, penanganan informasi ketenaga kerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan dan pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki. Yang kelima, sekaligus terakhir, sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian. Nah, penelitian termasuk
mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia memang bersifat krusial karena mengolah elemen hidup dari perusahaan atau bisnis secara langsung. Tanpanya, perusahaan bisa menghabiskan banyak sekali anggaran hanya untuk menemukan dan memanfaatkan SDM yang diperlukan. Demikianlah pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 kilometer squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the campus of champion, Universitas Teknokrat Indonesia.